Halo semuanya, perkenalkan saya Winnie. Kali ini saya akan membahas mengenai strategi keamanan di Indonesia. Terkhususnya mengenai bagaimana pemerintah menangani masuknya imigran ilegal di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama melalui penegakan hukum dan keimigrasian. Pemberlakuan Undang-Undang Keimigrasian, pemerintah Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, yang mana memberikan dasar hukum untuk penanganan imigran gelap. Kemudian, pembentukan satuan tugas oleh Mabes Polri telah membentuk satuan tugas khusus atau Satgasus untuk menangani penyelundupan manusia dengan 12 tim yang tersebar di berbagai daerah termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Bali. Yang kedua, ada kerjasama internasional. Indonesia bekerja sama dengan International Organization for Migrants untuk memberikan layanan kepada imigran yang terdampar, termasuk bantuan medis dan akomodasi. IOM juga mengupayakan keselamatan para imigran dari segala bentuk kejahatan transnasional. Kemudian, Indonesia juga berpartisipasi dalam konferensi internasional yang bertujuan untuk mengurangi kejahatan transnasional, termasuk penyelundupan manusia. Yang ketiga, ada pendekatan keamanan. Pemerintah mempererat pengawasan di daerah-daerah rawan seperti pantai selatan yang sering digunakan sebagai jalur masuk imigran gelap. TNI Angkatan Laut juga melakukan patroli rutin untuk mencegah adanya penyelundupan manusia. Tidak hanya itu, masyarakat juga dihimbau untuk melaporkan keberadaan imigran gelap agar tindakan pencegahan dapat dilakukan secara lebih efektif. Dan yang keempat, ada penanganan sosial dan ekonomi. Pemerintah juga berupaya menangani faktor-faktor sosial dan ekonomi yang mendorong imigrasi ilegal, seperti kemiskinan dan konflik di negara asal para imigran. Hal ini penting untuk mengurangi tekanan yang menyebabkan orang mencari perlindungan di negara lain. Kesimpulannya adalah, pemerintah Indonesia harus terus berupaya untuk menangani masalah imigran gelap melalui pendekatan hukum, kerjasama internasional, pengawasan keamanan, dan penanganan sosial ekonomi. Meskipun tantangan masih ada, langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan stabilitas keamanan nasional dan melindungi hak-hak manusia secara bersamaan.